Nah, ada satu lagi yang saya penasaran dari kucing juga. Saya tuh penasaran. Setiap kali dia bunuh tikus, kenapa dia harus taruh itu bangkai tikus di tempat-tempat yang susah? Betul. Di kolong-kolong. Oh, yang Di gitu. plafon, di kolong-kolong, di balik lemari. Pokoknya yang susah kita jangkau. Dia takut mungkin polisi tangkap. Pembunuhan ini. Kasus pembunuhan ini. Cicak kalau punya akal pikiran, saya pengen tanya dia. Cicak sih. Kenapa? Karena saya itu berpikir ya, cicak itu kayaknya beda dengan manusia. Ya memang beda. Dia binatang. Saya itu berpikir. Jawabannya apa sih? Kok pikir begitu, bro? Kalau kayak begitu, saya juga pengen tanya. Pengen tanya ubur-ubur di Raja Ampat. Nah, Kalian tuh terganggu tidak sebenarnya? terkontaminasi tidak? Iya, sebenarnya itu dorang bilang masih jauh jaraknya, itu sebenarnya sampai tidak di kalian di sini. Di ubur-ubur ini, papeda laut ini. Iya, Betul. saya pengen tanya juga kalau itu. Saya juga mau pengen nanya ke burung-burung di sana juga toh. Raja Gimana Ampat. kehidupan kalian? Hinggap di mana sekarang? Iya. Apakah hinggap di atas bulldozer? Aduh. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ajak dukun. Ribut, capek, aduh ribut semua. Aku takkan pernah berhenti mencintamu seluruh hati. Aku takkan pernah, aku takkan bisa. Meski aku takkan mungkin selamanya melupakan rasa denganmu, tapi ku akan rela karena aku tak mungkin. Keren. Sebet. Sambil Bandaran. kasih bunga. Kasih bunga. Itu lagu-lagu Sulawesi, band-band Sulawesi. Ya, betul. Itu Band mitos Kendari. Mitos atau fakta Itu sebenarnya? terkenal sekali waktu saya SMA. Setelah saya pikir-pikir, ternyata berkualitas juga band-band dari Sulawesi Tenggara ini. Ada apa? Ada itu, Aisiteru, Wah, Zefilia. Zefilia. Oh itu Kendari juga. Wah, tapi kayaknya itu cuma di Kendari doang terkenalnya, di seputaran timur. Oh enggak lah. Chef Ben tuh Dia terkenal. sama-sama dengan Cross Bottom. Maafkan. Cross bottom. Cross Bottom. Cross Bottom. Ya, cross bottom. Harus membuatmu terluka dan menangis. Ukir kecewa dalam hatiku. Maafkan aku. Bagus, Sob. Itu Anima Bintang. Aku tak bisa. 9 tahun lamanya tak kuduga jadi Cross bottom tuh, cross bottom. Saya cuma tanya maafkan. Berarti kau masih bikin di Batum kau. Saya masih di yang bottom-bottom ya. Kunci-kunci dasar. Band Kendari bagus, apalagi sekarang ada Raim Laode. Raim Laode. Sabar, Raim Laode. sabar, saya itu tidak pernah tahu. Band dari Sumatera Barat itu apa? Yang nasional ya? La ilala aku Bukan, itu kan band nasional. Boy Sandi. Ya udahlah, anggap nasional ya. Selain itu. Selendang pita toh. Selendang pita. Sebelum Selendang Pita apa? deh. Sebelum selendang pita, senior-senior yang kalian ada nggak? Yang nasional. Raise. Race itu lagunya gimana? Band Oh ini sekarang sudah di Toyota tuh toh. Weh tapi teman-teman, Nah. saya punya baju ini bagus. Rihlab. Baju Rihlab. Ini Baju Rihlab. Tour and Tolong travel. teman-teman, daftar saya punya tur umroh ya teman-teman ya. Saya punya tur umroh, saya sudah bayar 35 tiket yang daftar baru 4, tolong. Tolong banget. Jangan dianggap kurang 31 orang ini. Ini kan selalu masalah kita kalau mau umroh. Orang pikir bercandaan. Tapi ini serius kau mau pergi Jelaskan. umroh. Saya serius, saya sudah bayar 35 tiket Qatar Airways. Teman-teman yang bayar sendiri. Iya kan, kami bertiga lah. Kami kan bertiga, berteman, bertiga orang. Ini kami bikin travel umroh. Oh, ini punya kau berarti. Iya. Berangkat bulan apa? Kasih Abdul tahu. punya travel umroh gokil. Bayangkan aja sih, kok baru tahu. Ya kita tidak tahu kalau gitu kan Februari besok kita semua tim tua kreasi mau umroh kok tidak tahu.
Sama Rehab. Nanti insya Allah kalau rehab udah ini saya yang ini deh. Dipindahin aja ke Agustus. Bulan apa ini? Saya bantu. Ini bulan apa? 1 sampai 9 September. 1 sampai 9 September Abdur akan pergi umroh dan silakan langsung cek aja di sini teman-teman. Ya di rehab. Namanya Bang. Aman jam-jam. Misinya lebih kepada bantu teman, bantu bisnis teman. Karena ini bisnis Abdur baru baru mencoba, baru memulai ya. Ini pemberangkatan pertama dari rehab, tapi insya Allah mereka yang untuk pengaturan jemaahnya ini sebenarnya sudah profesional. Yaudah, berarti buat di sini, buat link keberangkatannya dan infonya langsung di description box di bawah ini. Betul. Ya. Ini bukan anak-anak tua kreasi sekalian sini uang. Tidak begitu bisnis, tidak begitu. Masa dari Februari geser ke Agustus, bro. Langsung tiba-tiba mana uang gitu. Smooth. Saya tahu Anda jabarkan dulu ini berangkatnya bagaimana, kamarnya bagaimana, nanti kita ngapain di sana. Mana uang? Sudah kan sama ente percaya sama saya. Ada tenda di sana. Orang tidur. Nanti orang pikir tidak teman-teman, hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Teman-teman ini bukan bercandaan ya, ini betul. Memang mau berangkat. Kami buka di 33,4 juta. 33,4. Yang mana sebenarnya orang yang bermain di yang fasilitas kayak di kami itu bukannya di 38, 39. Oke, jadi ini lebih terjangkau teman-teman. Hotel bintang 5 di 2 kota. Betul. Ini, Di Makkah, Madinah, hotelnya itu 100 meter dari pelataran masjid. Dekat sekali. Makanya kami ambil hotel-hotel yang dekat. Dan insya Allah ini amanah ya, karena ini ada Abdur di situ. Amanah. Pasti. Insya Allah. Jadi teman-teman kalau ada yang mau umroh atau saudaranya atau temannya umroh atau kira-kira ada yang mau tawarkan aja, bantu dulu ini Rehab. Di bulan September. September itu. Oke, bagus. Ferrari tadi itu berapa kocek? Taman sudah jadi. Fatih Jun, anak tenda tanya, anak Kaks. Kan saya kemarin waktu Idul Kurban, kan saya bantu ini teman-teman dari Lazismu Jawa Tengah untuk ikut berdonasi hewan kurban yang kemudian dibikin rendang untuk biar bisa disalurkan sampai pelosok-pelosok kan. Rendang kaleng itu. Kemudian Fatih kasih lihat di saya. Ini Bang, sudah ada laporan dari Lazismu Jawa Tengah. Bukan pendapatan. Penyaluran. Jumlah donasi yang terkumpul di Idul Kurban kemarin 8 miliar. Alhamdulillah. 8 miliar, alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah ikut berdonasi hewan kurban. Mudah-mudahan semuanya ada di Lazismu. Teman-teman follow aja Lazismu Jateng. Tagih di mereka ya, mereka yang punya. Apa? Punya apa? Mereka yang penyaluran berarti segala macam kan di mereka, bukan di saya. Kok jadi bantu bikin taman? Jadi sih. Ini tanyanya itu. Berarti hewan dikorbankan itu langsung dikasih buat orang-orang yang... Iya betul, dibikin rendang Pras. Oke. Dikalengin karena biar penyalurannya itu bisa jauh-jauh. Karena kalau daging mentah kan dia bertahan paling seminggu paling kan. Kemana paling jauh? Setahu kau? Palestina. Sampai Palestina. Masya Allah. Kaleng rendang. Dan saya sudah coba Pras. Enak. Ya maksudnya memang dibanding dengan rendang ibumu tentu beda lah ya. Tapi ini rendang ini. Apapun rendang kalau dibuat dengan perasaan dan ketulusan hati yang paling dalam pasti enak. Betul. Maksudnya itu sama seperti rendang-rendang yang kita kalau beli di warung-warung Padang. Saya bilang, enak juga. Padahal itu kan di kaleng ya. Enak juga ternyata. Jadi kalau mau cek LPG-nya di Lazismu. Lazismu Jateng, langsung di sana. Dan hewan yang dipotong itu kalau seandainya dia bisa bicara atau dia punya akal pikiran pun dia pasti akan ikhlas. Menurut saya. Tapi kalian tahu tidak sih kalau itu sudah pernah ada penelitian. Apa? Jadi penelitian ilmuwan saya lupa tapi saya nonton di YouTube. Waktu kemarin saya tidak tahu ini apa dia punya YouTube-nya saya itu algoritmanya lagi ke sana. Jadi cara potongnya kita itu misalkan kalau sapi pun bisa berpikir atau bisa seperti manusia atau kambing itu ya hewan-hewan ternak gitu. Itu tuh setelah diteliti itu adalah cara terbaik. Yang sapi tidak merasakan sakit. Yang tidak boleh diangkat, harus sampai ya pokoknya yang harus ditajamin dulu setajam-tajamnya. Kemudian harus satu kali yang kalau di unggas trakea, kalau di ini nyawanya tenggorokan dia punya ini tuh ada napas ya. Ada dua ya. Itu. Saluran napas dengan satunya lagi saluran darahnya itu harus kena putus sekali putus. Iya, bukan lehernya yang putus, tapi maksudnya
si saluran dua itu putus, itu tuh secara penelitian otaknya itu langsung otomatis mati. Menerimanya itu seperti tidur. Langsung Seperti tiba-tiba layaknya sapi tidur. Ya. Terus kosong aja udah. Jadi kalau dia sampai gerak-gerak gini itu memang refleks tubuh aja ketika itu memang muscle memory kayak muscle memory muscle memory betul. Tapi untuk rasa sakitnya sapi itu tidak merasakan sakit. Kemarin juga saya untuk pertama kalinya nih ya teman-teman. Kemarin saya kan biasanya kalau saya kurban saya kirim ke rumah di Sulawesi. Sama saya juga. Ya, saya biasa kurban kirim ke rumah ke Sulawesi. Kemarin saya kurban di sini sama-sama dengan teman-teman dari yayasan ini, dari Yayasan Al-Aziz Tapak Wali Indonesia. Oke. Saya kurban sama-sama. Itu pertama kalinya saya pegang saya punya kurban. Oke. Jadi selama ini saya jujur aja, saya tuh agak gampang menangis gak? Gampang sedih. Sama. Itu pertama kalinya. Karena biasanya saya tuh tidak berkonteks sama hewan. Karena saya sedih. Jadi saya sedih gitu. Jadi kayak baru dibeli aja baru kasih tunjuk. Hari itu kau punya kurban. Itu saya sudah langsung kayak saya menghindar. Jadi waktu dipotong saya tidak lihat. Kemarin untuk pertama kalinya itu akhirnya saya datang dan saya pegang. Maksudnya pegang bukan abang yang ini kan? Belum sampai pada tahap potong. Iya, saya ditawarin juga. Belum sampai. Saya ditawarin potong juga. Kau sudah berani, Dur? Saya tidak berani. Saya sih waktu zaman kuliah, zaman di kampung, itu ya? saya memang ikut saya tidak potong, tapi saya ikut bantu pegang. Oh iya. Kalau itu saya menggininya sudah pernah kok. Jadi begini. Saya tidak berani karena saya takut. Saya takut tidak sempurna. Saya takut salah. Iya, saya takut tidak sempurna. Takutnya sapinya jadi sakit. Saya takut tidak sempurna. Maksudnya kalau sapi makan mungkin, kambing makan atau ayam mau makan mungkin masih bisa untuk tempat belajar. Tapi ini kan ibadah ya. Jadi saya juga masih ragu. Nah, waktu saya masih SD SMP, itu malah saya sering ikut saya punya bapak pegang sapi. Iya. Tapi entah kenapa setelah dewasa rasa ibanya saya itu mungkin karena pemahamannya jadi lebih ini ya. Rasa ibanya saya itu tebal. Jadi saya itu tidak berani sentuh dengan saya punya hewan kurban. Nah, kemarin pas kurban dengan teman-teman Tapak Wali itu, akhirnya saya pegang karena maksudnya kan kita rame toh. Terus ditariklah itu sapi dikasih bareng. Terus memang kita pegang dulu tuh, maksudnya pegang. Saya foto. Tapak Wali itu ini tuh. Iya. Dan saya punya teman-teman di sana. Oke. Saya lihat dia punya mata toh. Tapi itu ada rasa kayak kasihan. Bukan kasihan akhirnya. Malah saya tidak sedih. Malah saya bilang karena dia tidak, ini kita sama-sama ibadah ya gitu. Pas saya pegang itu kayak ini ada kita perasaan sama-sama ikhlas. Iya, ada perasaan ikhlas kayak begini ternyata rasanya kurban itu mungkin ketika kita mencoba mengikhlaskan, bukan lagi kita lihat ini sebagai hanya sekedar kita potong hewan yang kemudian nanti kita makan dagingnya. Jadi tidak di situ moodnya itu. Betul. Jadi moodnya itu jadi di begini rasanya ikhlas. Saya ikhlas, dia ikhlas. Saya itu ikhlas dengan saya punya perasaan untuk mengorbankan hewan ini gitu. Bahwa ini, nah itu yang maksudnya perasaan itu yang saya baru rasa pertama kali kemarin. Karena pegang. Karena saya pegang itu sapi. Jadi maksudnya kalau orang berpikir bahwa ngapain tuh potong-potong hewan apa segala macam itu mengorbankan makhluk hidup lain. Ternyata dia punya dulu itu bukan sempat berpikir begitu, cuman tidak pernah tahu persis rasanya. Nah, kemarin tuh saya pas pegang, baru kita mengumandangkan takbir itu kan. Allahu Akbar. Saya rasa itu kayak ini ibadah ini. Saya memahami bahwa ini ibadah ini. Jadi menurut abang kalau dia punya akal itu dia akan juga sama-sama ikhlas si hewan ini. Saya yakin iya. Saya yakin juga gitu. Iya, kemungkinan. Saya yakin dia akan menenangkan kita juga. Santai bro. Betul. Tenang. Gue juga panik sih sedikit. Iya, tapi itu yang saya rasa kemarin Pras. Jadi saya tuh lihat matanya sapi itu kan. Saya lihat matanya sapi itu. Biasanya tuh saya pasti langsung panik, langsung kayak aduh kenapa Jadi sih? kayaknya kalau kita panik, saya mau tanya, dia juga panik. Saya belum berani. Saya mau tanya, di sapi pemata tuh ada telur tidak? Ada kecap sedikit. Berarti ada bawang. Bukan telur mata sapi tuh. Telur mata sapi tuh. Pikir loh ini apa? Saya sudah gimana ya saya? Saya sudah berharap pertanyaan yang serius karena ini feel-nya saya pertama kali saya berkorban. Betul Bang. Itu feel itu sekarang dengan feel yang sama teman-teman. Coba bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Matanya anaknya. Nabi Ismail. Saya itu setiap kali khotbah Idul Adha tuh saya selalu menangis. Selalu saya menangis karena saya membayangkan kalau tiba-tiba ya Allah suruh saya maksudnya Jibril datang turun motong anak sendiri. Suruh potong mana? Jibril yang saya potong. Maksudnya saya tidak setaat itu. Maksudnya iman saya tidak seikhlas itu. Tidak
Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya saya itu setiap kali khotbah Idul Adha itu saya menangis karena wow, ini 2 orang ini nabi. Iya. Makanya kalau sapi itu punya akal, kayaknya sapi juga akan menerima deh. Karena sapi itu ketaatannya dia tentu kalau dia diberi akal kayaknya melebihi kita deh. Tapi Tapi begini deh. Sapi ada. Tapi gini, kalau akal jadi bagaimana dong? ini andai-andai saja. Selain sapi lah. Kalau sapi itu kan kita memang konteksnya Buat korban. berkurban kan, ibadah gitu. Apa hewan yang kau penasaran akal pikirannya dia bicara diskusi sama kau? Hewan apa? Anjing. Kau penasaran diskusi sama anjing? Iya, karena saya Kenapa kok gonggong saya gitu? Dia kan yang gonggong kita. Karena anjing cerdas. Iya toh, maksudnya tanya dia, kenapa Iya. kok gonggong saya? Oh. Saya pernah Kenapa kau gigit saya 2 kali? Iyo. saya pernah pelihara anjing cukup banyak dulu. Bahkan di kampungnya Ai, mamanya tuh sampai pelihara 5 anjing. Dan semuanya tuh nurut sama mamanya itu. Kayak, Oh, anjing-anjing pemburu yang di Padang ini. iya. Dan di Minang ini. Yang buat Duduk semua. Tuk, gitu. Guling semua. Bunuh diri? Tidak. Jangan dong. Jadi nurut gitu. Ketika aku punya anjing, aku pernah sedih, anjing aku tuh sering ke paha. Maksud aku tuh berarti kan dia juga punya Empatinya perasaan. tinggi, iya. Cuman dia tidak bisa berbicara. Iya. Menurut saya teman curhat yang paling enak tuh emang anjing. anjing. Iya. Saya sering lihat konten-konten ya. Konten-konten lagi sering lihat tuh. Anjing jaga anak kecil. Iya. Anjing jaga anak kecil itu. Dia seprotek itu loh. Ya. Misalnya anak lagi tidur, bapaknya mau main. Dia langsung datang ini pukul tangan. Karena masih tidur Karena ini. dia tahu tugasnya adalah jaga ini anak. Anak ini merayap apa. Dia tuh tarik, benar-benar tarik. Ada yang sampai ketutup apa selimut atau apa gitu. Anak kecil kan bahaya sekali kan. Diawasin sama anjingnya. Dia sampai tarik itu, tarik betul-betul tarik. Maksudnya dia paham loh. Iya. Sepertinya dia sedikit punya akal tapi tidak Insting bisa. kali ya. Insting mungkin. Dan Memang sih. Saya Ada pernah, insting sih. saya pernah ada. Jadi satu kali saya lihat storynya Nafa. Nafa story. Anjing pudel macam Zoro begitu, warna coklat. Ih lucu, pengen deh gitu. Kemudian saya komen. Saya tidak tahu story ini. Ada pernah, sudah Anda lama. sembunyikan anjing dari saya. Sudah lama ini, sudah lama. Pokoknya karena dia takut gigit nanti. ada IG reelsnya orang, IG reelsnya orang. Upload, Anjing pudel ini sama dia ditaruh di story-nya dia. Oke. Ya, di repost lah. Nah, repost di story, kemudian dia bilang, ih pengen deh lucu. Kok DM? Gitu. Terus saya DM, saya bilang, Gue bilang apa? kalau cuman begitu Mamat juga bisa. Ini anjing coklat, macam Joro lah. Saya bilang, kalau gitu Mamat juga bisa, Nona gitu. Terus dia balas begini, Nafa. Tapi Mamat nggak coklat. Ada gitu ya. Kadang-kadang memang. Itu saya kasih lihat Sidi ketawa. Sidi langsung bilang, wah ternyata Nafa sefrekuensi sama kita. Memang. Tapi Mamat nggak coklat. Tapi Mamat nggak Dia coklat. lebih ke herder. Jadi dia pengennya yang warna coklat. Kenapa ya istri-istri komik ini ya? Suka sekali menyakiti Mulut perasaan ya. suami. Mulut ya. Saya tuh sampai berasa Zoro kadang-kadang misalnya, yang tolong ambilin piring itu dong, makanan saya ditaruh ini. Misalnya saya bantu dia ambil gitu. Good boy. Ini berasa saya apa nih? Sebenarnya saya suami yang bantu kau atau apa? Jadi menurut saya sepertinya Anjing. Tapi saya pengen tahu sekali kucing. Kalau akal pikiran dan cara bicara kucing itu seperti apa? Apalagi akal pikiran kucing ya. Maksudnya kucing itu menurut saya hewan yang paling sombong. Betul. Kan kucing itu tidak bisa diperintah. Iya, dia tidak bisa diperintah. Anjing tuh kasih makanan, hop, dia diem dulu. Makan, baru makan. Kucing, hop, goblok apaan sih anjing? Tetap dimakan sama dia. Iya. Tidak bisa dimakan diperintah. sama dia. Kalau panggil anjing tuh bisa itu. Zoro, datang. Panggil kucing, pus. Ya. Cuma lihat. Kecuali kalau ada makanan, oke lah kalau ada makanan. Kalau tidak ada tujuan itu tidak bisa. Coba panggil kucing tanpa tujuan. Kucing juga ambil makanan ketika kita tidak ada, maksudnya lebih sering ya, ketika kita tidak perintah atau kita tidak biarkan. Curi. Misalnya kalau taruh begini juga, kadang itu dia Cuek dulu. Baru kayak lama-lama kita cuek, baru
Dia hajar atau naik dia. Iya, disuruh tuh gak bisa. Makan. Gue yang lu suruh anjing. Oh gue. Lu manusia. Kalau saya sih kalau kucing punya akal pikiran, saya cuma pengen tanya satu hal. Saya bilang, kenapa harus jok motor bajingan? Kenapa? Dari sekian banyak benda di dunia ini, kenapa harus jok motor? Karena kan stres, ketika iya tidak maksudnya kok garuk-garuk di keramika, di tanah kah, di mana? keramik kan tidak bisa dia Keset kaki deh, keset kaki. Keset kaki deh, keset kaki deh. Keset kaki, nggak apa-apa dah. Keset kaki deh. Jok motor. Kenapa harus jok Dia motor? incar sekali itu jok motor itu. Saya pun jok motor 3 lubang semua. Tio sudah berapa kali ganti jok motor? 4 kali. Saya punya jok motor juga. Dia tuh kayak jok motor. Dan dia tuh memang Cinta apa salahnya dia itu. kalau memang kucing kau nonton sekarang. Wes, kalau kau punya akal pikiran Kalau ya. kau kucing. punya akal pikiran, kau sikat sini. Besok kau sikat yang sebelah. Jangan kau sikat di situ terus Iya, sampai bolong. taruh jejak Bolong. ya. Anjing masih belum nih. Disikat terus. Mati kau. Dia taruh jejak dulu biasanya. Kalau imbang setidaknya mungkin kita bisa anggap motif lah. Tapi tetap basah semua di sini Basah. jadinya. So, punya jok motor juga itu tidak selamat. Tidak Iya. selamat. Saya selalu penasaran. Maksudnya dia itu hadir lebih duluan daripada motor ya. Betul. Kucing nih secara peradaban kucing Iya. pasti sudah ada. Iya, Motor nih Setuju. belum ada. Nah, ketika motor belum ada, kan pasti ada hal yang dia garuk-garuk dong. Kenapa tidak konsisten dari Iya, itu kenapa aja? tidak konsisten dengan itu? Begitu ada motor, kok garuk motor? Sama. Saya emosi sekali. Saya tidak peduli pecinta-pecinta kucing kalian ya, tapi saya emosi betul. Ini pecinta kucing versus pecinta jok. Makanya saya tuh penasaran itu. Maksud saya, kalian tuh kan secara nenek moyang, kalian lebih tua daripada motor. Pasti ada pembelaan seperti ini. Ya sekarang kan ada sarung jok. Ya kenapa nggak dibeli aja sarung joknya? Jawabannya Dur. Oh, ini menyusahkan lagi kan? Iya, Dan Membeli lagi kan? dan teman-teman, jujur aja ya. Sarung jok itu bukan opsi pertama kita. Iya, dan Saya beli sarung jok gara-gara apa? Gara-gara dia sudah cakar saya punya jok. Iya. Coba lihat, kebanyakan orang beli sarung jok itu sudah dicakar dia punya jok asli, menyesal, ganti jok, beli sarung jok kan. Jadi sebenarnya sarung jok itu bukan kayak kaca spion yang harus ada. oh saya tahu ini kucing-kucing bekerja untuk Shopee. Bekerja untuk Shopee biar kami check out Dia ini. lebih tua, dia lebih Sarung tua jok. dari Shopee. Dia lebih tua dari ada Shopee. Iya, maksudnya Itu alasannya Anda merubah jok Real Madrid Ali Akbar jadi jok Barcelona karena mungkin Barcelona kucing tidak akan cakar mungkin. Bukan Real Ternyata kucing tetap cakar. iya, bukan Real Madrid pun jok kosong. Oh, jok kosong sudah polos. dicakar. Jok polos. Jok polos. Sudah dilobak-lobaki. Saya habis cuci motor. Habis cuci motornya Ali. Saya pakai basah. Saya bilang, "Weh, ini sudah tidak selamat." Saya gantilah jok Barcelona. Dia emosi. Saya ya sudah perasaan Ali seperti apa, yang penting intinya biar kau Bagus. pakai bagus aman. Dia pakai Tapi sekarang. Barcelona. Dia pakai. Sudahlah beberapa minggu, sudah 2 minggu. Saya ke kantor Kaks, sudah lobang lagi. Saya bilang kucing di mana lagi ini Ali? Tidak tahu tuh Bang, kucing yang banyak sekali. Tetap Barcelona pun dia tetap gali ya. Ini bukan berarti kita tidak suka kucing ya teman-teman. Ini lucu. Kita sayang lucuan. kucing, cuman memang kita pertanyakan kenapa kucing itu dia senang sekali di jok. Menurut saya, sebelum jok itu dia senang sekali mencakar pohon. Betul, pohon kayu, batang kayu. Oh, gara-gara pohon makin habis ini. Betul. Pohon Berarti makin yang kita tidak salahkan ada. adalah Oh, gara-gara Deforestasi, kita juga. deforestasi. Gara-gara Kita juga. deforestasi. Tidak usah jadi wahabi lingkungan begini deh. iya berarti salah kita juga. Kenapa sih sebenarnya. kamu begitu ini sama tekstual? Kenapa kamu pengen banget jadi nol lagi? Kenapa Kembali sih ke alam ini alam? harus dilestarikan? Tapi sofa juga kan kalau dia punya bahan kayak jok itu sofa-sofa. Iya, sofa juga ada. Nah, Sofa tapi sofa itu dia ada effort. Dia harus masuk rumah. Iya. Ya toh ada effort. Kita usir. Iya. Kalau di garasi kan kadang-kadang Dia bebas. kita di dalam rumah aja. Saya pernah tuh, waktu itu saya belum ada sarung jok motor. Dia sudah cakar-cakar saya punya motor itu. Cuma masih belum parah. Vespa tuh. Saya emosi. Nah, jadi supaya dia tidak... Siram air panas. Tidak. Wih, itu terlalu jahat. Itu jangan. Itu nggak boleh teman-teman. Jangan. Tidak boleh, Itu menyiksa teman-teman. binatang. Nggak boleh. Jadi itu Vespa, saya parkir, saya taruh sapu di atas. Maksudnya supaya dia tidak bisa naik di atas tau. Jadi saya taruh dan sapu di atas. Pagi-pagi saya bangun, tetap dia cakar. Sapu sudah pindah.
cuma garasi bersih. Ini dulu. Satu dulu, itu Pak. Itu kucing Tom and Jerry. Itu Tom itu, Tom. Coba langsung tanya, namamu Tom ya? Langsung begitu. Anjingnya mana? Anjingnya. Langsung Itu begitu. sama juga saya pernah ini kan orang biasa taruh botol aqua kan. Iya. Taruh botol aqua. Saya pernah coba taruh botol aqua. Pagi-pagi betul, botol aquanya sudah jatuh. Tetap dia garuk. Tetap dia garuk. Saya bilang, kok makin pintar dia ya? Dia kok makin pintar. Dia naik itu pada Betul. Dia tidak takut. Aqua lagi, oh orang cari le mineral. mineral boleh saya takut. Kalau aku saya tidak takut. Begitu jadi. Di rooftop saya, bukan di apa itu namanya ya? Balkon. Itu tuh Balkon Simba. atas apa, Pak? Balkon atas. Simba itu banyak sekali mineral semua ditaruh sini. Iya, dengan air dalam. Beraknya tetap di tengah. Bisa masuk di celah-celah. Padahal Di katanya antara botol dan botol. Katanya kalau taruh botol-botol begitu kan dia tidak berani. Iya, katanya begitu. Dan Mitos, tetap- mitos. Kayak. Mitos itu sepertinya. Tidak, kucingnya makin pintar. Kayaknya kucingnya juga beradaptasi lah. Kayak awal mula dia tidak tahu jok motor, akhirnya ada jok motor, Iya. dia Lebih beradaptasi nyaman dia. juga. Dan itu dia ngasih info kayak ke teman-temannya. Anjing, bro. Sini dah. Ini, bro, sini deh. Ini satisfying banget nih, satisfying banget nih. Ini gila. Lu masih di pohon goblok. Ini nih. Lega ini. Pohon kuku lu bisa luka tahu. Ini nih enak banget nih. Empuk banget. Ada di pohon ada ulat gatal. Di sini mah nggak ada. Nih made in Japan. Ini made in China. yang bikin Om Honda, namanya Om Honda. Rata-rata made in China ya, jok motor ya. Iya. Gini, sik. Ah guys, lagi di Vespa nih. Lagi di Vespa nih. Review jok Vespa. nih. Tuh, lagi di Vespa nih. Tuh. Komennya kucing lagi iri banget. Iri banget deh sama Kita cuma dapatnya Mio. Vespa. Klasik lagi Vespa ya, klasik. Nah, ada satu lagi yang saya penasaran dari kucing juga. Saya tuh penasaran. Setiap kali dia bunuh tikus, kenapa dia harus taruh itu bangkai tikus di tempat-tempat yang susah? Betul. Di kolong-kolong. Oh yang Di gitu. plafon, di kolong-kolong, di balik lemari. Pokoknya yang susah kita jangkau. Dia takut mungkin polisi tangkap. Pembunuhan ini. Kasus pembunuhan ini. Kasus pembunuhan. Kita itu kadang-kadang kan, Anjing sembunyi di mana nih? Kadang-kadang- Gak enak nih perasaan. kadang-kadang kita rasa, bau bangkai. Bau banget, nih." iya. Tapi di mana ya? Nah itu tidak mungkin di tempat yang mudah. Iya. Saya tahu jawabannya. Sebagai jenis kucing yang lain. Saya mau jawab nih. Ya silakan kita. Kucing hitam mata kuning. Kucing hitam. Kucing hutan nih. Kucing hutan nih. Saya tahu. Kita dengar dari kucing hutan. Kucing itu kan tidak pernah langsung bunuh tikus. Iya. Ya kan? Dia tuh suka gigit Gigit dulu. dulu, iya. Biarkan. Dia main Mati. dulu dengan tikus ini. Bahkan kan? gak langsung dimatiin. Iya, biarin Tikus udah dulu. begini. Biarin. Nah, kenapa dia taruh di tempat-tempat yang sempit, di belakang lemari? Itu supaya dia bisa jaga. Kalau dia taruh di tempat yang luas, itu akan kemana-mana tuh. Dia harus kejar lagi. Jadi dia taruh di tempat yang dia jaga ujungnya. Yang terpojok. Iya, kau mau apa? Mau balik sedikit, dia gigit ulang. Betul. Mau balik sedikit, dia siksa ulang. Nah, begitu. Oke. Terima kasih, sekian. Nyeng. Jawaban dari kucing sudah. Itu Apalagi selain kucing yang kalau misalnya kita tahu dia punya akal pikiran tuh seru. Saya tuh kepingin penasaran cicak. Cicak. Cicak kalau punya akal pikiran, saya pengen tanya dia. Cicak sih. Kenapa? Karena saya tuh berpikir ya, cicak itu kayaknya beda dengan manusia. Ya memang beda. Dia binatang. Saya itu berpikir. Cicak itu. Jawabannya apa sih? Kok pikir begitu? Dur, kok pikir begitu? Kok bisa kamu pikir begitu? Ini semalam jadi saya potong semula ini. Kok bisa kau pikir begitu? Dur? Kenapa nih? Kenapa nih Dur? Kok berpikir cicak beda sama manusia? Kenapa nih? Secara ininya, apa namanya, Bunyinya. cara pandangnya, menurut saya POV-nya itu beda. Jadi kalau kita itu merasa hidup kita ini lurus rata, itu ketika kita di bawah begini nih, Menumpu. begini nih, Ya. ya kan? Nah kalau cicak, menurut saya dia itu merasa hidupnya lurus dan rata, itu ketika dia miring begini. Di tembok-tembok itu. Iya, Iya. makanya ketika dia kalau jatuh ke lantai dia suka bingung. Betul.
Cicak, perhatikan teman-teman, cicak kalau jatuh ke lantai, bingung begitu kayak. Dia cari kemiringan. Iya, dia cari kemiringan lagi untuk kayak, ini baru. Gitu loh. Alhamdulillah. Iya. Dapat dinding. Apalagi yang di plafon itu udah hidup dia banget. Iya. Ini dia mau kemana? Asik. Iya, dia kayak itu, stabilnya dia di situ. Semakin kebalik semakin stabil. Betul. Kan kalau misalkan kita miring begini, ini Masih kan oke. lama-lama kita pusing loh. Tapi masih oke. Iya, Tapi apalagi kalau kalau sudah balik begini, oh pusing kita sekali. pusing. Kita harus yang begini lagi baru stabil. Iya. Nah, menurut saya kalau cicak beda. Kebalikannya. Cicak kebalikannya. Karena saya selalu perhatikan, cicak kalau jatuh ke lantai bingung dia. Dia jatuh. Dia lari tabrak kaki kursi, tabrak kaki meja. Dia tabrak-tabrak. Saya yakin itu pas cicak dia jatuh kan. Tak, dia jatuh. Tak. Dia punya teman. Weng, kok bikin apa di atas? Kebalik. Nanti orang injak kau. Kebalik. Jadi mereka tuh rasa juga heran. Maksudnya mereka kayak manusia bodoh jalan di plafon. Masa mereka bikin lantai tuh plafon. Mereka tuh lantai. Jadi mereka lihat. Lihat tuh. Mereka itu tidak bisa kalau miring. Tidak bisa. Mereka cerita. Tidak bisa kalau Manusia bodoh jalan di plafon. Tidak mengerti gravitasi mereka. Tapi jangan manusia bodoh. Kaki patah saja sudah tidak bisa jalan. Kita nih lepas. Lepas ekor masih bisa. Tapi itu saya mau tanya cicak juga itu. Kalau dia punya akal pikiran tuh. Maksudnya nyawa dia itu dia bagi sejak kapan ke ekornya. Kenapa ekornya lepas? Ekornya bisa hidup, dia bisa hidup. Tidak, ekor lama-lama mati lah. Masa Ekor hidup tuh juga? mati. Ih, tapi lama Tidak bro. hidup. Sampai begini, kayaknya dia cari kemiringan juga tuh. Dia cari kemiringan. Sumpah. Dia tidak lemah. Kan dia tidak lemah. Itu sudah saya tuh ngeri. Kau bodoh itu. Apa paling saya ngeri dalam hidup ini itu. Maksudnya melata-melata yang bisa. Itu sebenarnya hampir sama kayak kau tahu yang ini videonya tapi ada yang kayak video yang kalau tangan putus Iya, tetap itu jalan. tangannya itu masih bisa gerak. Itu muscle memory, muscle memory. Iya itu masuk memori dan itu emang sudah ditakdirkan begitu kan karena perlindungan dirinya. Iya, kalau dia langsung mati, tidak tertipu lah. Tidak tertipu lah. Kucing yang mau kejar dia begitu. Betapa banyak cicak mati kejepit pintu. Coba lihat. Banyak sekali. Banyak. Ya, sampai sudah mengering toh. Banyak sekali. Iya, dan saya pengen tanya juga di cicak. Dari sekian banyak hal di rumah. Kenapa kau harus selalu mati di dalam gelas kopi? Yakin? Woi cicak, kenapa? Selalu di saya gelas kopi. Ada tempat lain banyak. Kenapa selalu di gelas Saya kopi? tidak pernah loh. Saya berapa kali pernah lihat. Kalau bukan di toples gula. Toples gula, saya pernah toples gula. Anda tidak tutup. Tidak tahu, mungkin sempat tidak ditutup, baru dia masuk, baru tutup, yang pasti dia sudah mati. Dia tidak tutup. Cicak masuk. Ada cicak ditutup. Masa begitu? Bukan, mungkin Cicak dia yang masuk. tutup. Cicak masuk, baru cicak tutup. Bukan, maksudnya mungkin tidak lihat pas dia masuk. Dia masuk di bawah-bawah. Iya, masuk di bawah-bawah mungkin. Iya. Saya pernah ketemu itu cicak mati di toples gula itu. Saya tuh sering sekali. Pokoknya kayak kopi misalkan. Saya tuh kan kalau minum kopi satu hari itu bisa 1 gelas saja. Jadi saya minum dari pagi. Lama gitu. Dari pagi, Simpan-simpan. saya simpan-simpan tuh. Maksudnya saya kerja dulu nanti pulang, saya minum lagi tuh. Enak tuh, Nah, kopi-kopi enak. kadang saya lupa tutup. Nah itu pulang malam saya minum. Ada cicak. Tidak, maksudnya Kenapa kau harus ada di sini? saya tidak pernah menghadapi momen mau minum kopi di gelas ada cicak. Walaupun kopinya saya taruh di luar, di halaman. Itu tidak pernah ada cicak itu. Mungkin pernah. itu cicak haus. Dia lihat itu. Dia lihat, dia coba minum. Oh, tidak. Bang. Kopi hitam. Mati. Dia mah, apa kalau lepas ekor di dalam kopi bermanfaat? Tak lepas, sama saja. Ini bukan tangkapan. Tapi jangan sampai si cicak, menurutku jangan sampai cicak punya itu. Punya apa? Bisa punya akal pikiran dan bisa bicara sama. Tukang ngejudge menurutku cicak itu. Oh, itu. Iya dia, kau bayangkan misalnya kau mau lagi mesra-mesraan sama istri misalnya baru ada dia di situ baru gatal terus. Itu tidak nyaman lah. Dia tidak ada kalimat saja berasa dijudge lah sama cicak itu. Kalau misalnya kita lagi mau nakal apa baru itu pasti perasaan tidak enak. Kenapa dia punya bunyi sudah ngejudge? Gitu dia. Gatal terus. Mamat. Kalau saya mungkin yang saya pertanyakan lagi,
Antara ayam dan tikus mungkin ya. Mungkin tikus mungkin. Ayam kamu mau tanya apa? Mau tanya apa? Ayam tuh hewan paling panik tau. Oh. Coba lihat. Oh, paling betul, panik. betul. Dekat Panik, sedikit, coba Pak. deh. Kita tidak ngapa-ngapain. Coba lihat. Karena kita jalan aja. Iya. Dia kaget-kagetan. Iya. Dia lagi enak banget tuh. Dia tuh. Saya yakin dia. Dia lata. Ayam. Dia bulata tidak ayam lah. Saya. Dia kalau lata tuh Ajis. Gantian. Ajis gagal. Kalau tikus. Sama itu tidak. Kayak sama ayam itu kenapa? Kau pernah kasih kaget ayam tidak? Pernah. Kalau kau mau usir ayam, usir saja pelan-pelan. Jangan kasih kaget. Dia berak. Terbang sambil berak. Langsung berak. Langsung berak. Terbang sambil berak. Langsung berak. Saya tengah terbang tuh. Kaget sedikit berak. Kaget berak. Setengah terbang tuh pasti berak. Dia kayak mungkin ini apa? Kan dia setengah terbang tuh kan, kayak langsung ke sayapnya kan. Jadi kayak landasannya dia benahi dulu di bawah. Ini kuat nih. Jadi dia sudah buka duluan karena kakinya dia tumpu untuk terbang. Ini dari pihak ayam ya. Dari ayam cemani mengatakan begitu. Ayam cemani. Kalau tikus, apalagi kau penasaran tikus? Tikus tuh menurut saya hewan paling pintar. Dia bisa mencuri, kita tidak tahu. Bayangkan. Sering sekali di rumah saya, lagi main PS, saya mau ke belakang nih. Set. Bangsat. Apa tuh? Dia sudah sembunyi duluan, tapi meninggalkan bunyi. Sedikit saja. Emosi. Kalian pasti pernah kan? Emosi. Emosi itu. Dan dia tahu langkah kita. Dan selalu rumahnya di situ aja. Iya. Yang paling anjing, tikus yang mengeluarkan kepalanya sedikit saja. Pernah lihat tidak? Iya. Ngintip. Cari tidak ada. Bus, dia hilang. Tadi masuk sedikit lagi. Dia tahu. Dia tunggu suasana tenang. Iya, kita tutup lubang di sini, dia bisa masuk lubang sana. Kau tutup lubang pakai apa? Saya besi. Dikasih rumah. Saya di tengah malam. Kiki sudah pasang besi. Bang, ini sudah tidak akan. Tidak akan bang. Saya sudah tutup segala lini. Besi. Satu kali saya tidur, tiba-tiba boom! Plafon. Dia tabrak besi-besi. Jatuh di plafon. Di kita punya kamar dulu yang di kosan itu. Ada saja kan tikus dia berhasil masuk. Masuk terus kan? Dia tuh Cari setengah mati. Tidak ada. Pas kita tidur itu. Lari tiba-tiba dari Dan ekor dia mata itu tidak mungkin sendiri. Selalu ada keluarganya. Tikus itu berkeluarga. Iya. Cari di Google. Tikus itu berkeluarga. Berarti ada satu informasi khusus kepada anak-anaknya. jejak gitu. Jejak baunya tikus itu. Ini dari pihak tikus ya. Oke, ini dari tikus got ya. Tikus ya. Itu dia tinggalin jejak. Jadi jejak itu nanti diikuti. Makanya kenapa kalau dia jalan di pinggir-pinggir plafon. Kau paham sekali binatang ini, Mas. Saya paham sekali. Itulah kenapa kita mau bikin museum satwa. Sudah 5 binatang ini. Itulah kenapa kita bikin museum satwa. Dia ini paham sekali. Iya, karena saya penasaran, Bang Pras. Kayak begitu tuh tikus bajingan itu. Iya, karena dia pasti berkeluarga. Penasaran, ternyata dia tuh kalau udah lewat situ, makanya disuruh jejak-jejak dia, itu disemprot. Misalnya pakai anti hama tikus atau apa. Karena kalau dia sudah tidak lewat situ, dia tidak akan lewat lagi. Dan kadang tuh saya heran masalah lubang ini ya. Lubang begini. Lubang yang tadi dia bilang tikus. Lubang begini saja misalkan. Yang saya rasa macam tidak mungkin tikus bisa lewat. Iya, betul. Bisa lewat. Bisa lewat. Celah apa? Genteng. Celah genteng gitu. Yang begini kecil saja. Dia mungkin sebegini ya. Iya. Tapi dia bisa lewat itu. Bisa lewat dia. Karena dia punya tulang-tulang itu bisa dia kasih terlepas. Ini tikus apa? Mohon maaf, tikus apa nih? Ini mohon maaf, Bapak dari tikus mana? Dari tikus mana, Pak? Marmut. Udah beda jenis. Beda jenis itu. Beda. Saya pernah diskusi sama mereka. Karena marmut tidak bisa. Jadi marmut tanya, kenapa kamu bisa begitu? Dia jelaskan. Ternyata mereka punya tulang-tulang itu dia bisa sama kayak kucing, merenggang. Sama kayak kucing. Sama kayak kucing. Makanya orang sama kayak ular. Ular kalau kucing itu 9 nyawa itu karena tulangnya tuh elastis. Iya, karena sama kayak ular kalau dia telan, kan ular mulut begini aja tuh. Tapi kenapa dia bisa telan yang besar, babi binatang besar itu? Karena tidak ada rahang. Karena dia bisa kasih lepas. Rahang bawah dan rahang atasnya itu dia bisa lepas dulu. Dia tidak punya engsel di rahang. Betul. Saya pernah apa itu ya? Di atas pintu tuh
ada lubang-lubang ventilasi. Itu kan biasa kita kasih kawat tuh. Iya. Bolong. Dan dia selalu lewat sana. Saya tahu. Setiap jam orang sudah tidur 11 ke atas tuh sudah pasti lewat dia ke situ. Saya main PS. Anjing, kemana bangsat? Dan cepat sekali. Saya tutup pakai bonekanya Gohan. Saya tutup karena saya lagi main PS tuh. Anjing, gimana nih ya? Tutup aja lah, tas pakai boneka Gohan. Boneka-boneka bank gitulah, ada hadiah-hadiah dari bank. Gitu. Oke. Boneka kecil segitu. Digigit sama dia. Bonekanya? Dibolongin lagi. Bonekanya. Ini boneka nih, bolong segini nih. Tutup sama boneka. Bonekanya dibolongin lagi. Jadi dia masuk lihat boneka bolong. Malah lebih nyaman. Bagus lah dari kemarin saya kena kawat terus. Malah bagus sih. Malah bagus ya. Nyaman. Jadi nyaman. Ada rasa customer banknya. Jadi nyaman. Dari kemarin kayak. Itu. Tikus. Kalau saya ya saya penasaran. Kalau dia ada ini, saya mau ngobrol sama dia. Monyet. Bukan. Saya cuma tanya saja. Buat apa? Saya cuma tanya. Buat apa? Buat tanya. Enaknya itu begini. Atau begini. Kok biasanya bagaimana? Atau begini tuh. Atau langsung. Biasanya bagaimana? Saya kadang-kadang suka sakit di tangan kanan. Kalau begini tuh. Buat apa? Gimana caranya sekalian Bagaimana sama feeling dari pohon satu ke pohon lain? Feelingnya bagaimana tuh? Untuk mengukur bisa nih. Kesel gak sih kalau kita lagi duduk ditusuk ranting? Kok kesel gak? Saya waktu itu kesel banget. Gimana sih ngupas pisang pakai kaki? Guys. Strata pencurian kalian apa? Kau apa? HP. Saya pernah pencuri di Bali loh, dilewat itu. Saya pernah pencuri Kacamata dong. Kacamata dong. Ih, mencuri. Saya pegang susu. Monyet kurang ajar itu. Terus Saya mau ngobrol dengan hewan yang bernama kecoa. Oke, coba. Maksud Kalau menurut saya kecoa tidak usah ngobrol, usir aja. tidak. Kenapa harus ngobrol? Bunuh aja udah. Saya mau ngobrol dengan kecoa. Kecoa binatang. Ada kecoa dia ngajak ngobrol. Kalau dia punya akal ya, saya pengen tanya dia. Maksudnya kecoa binatang. Kau itu kenapa ketika balik badan, kau tidak bisa balik lagi? Maksud saya guys, saya tuh ngiri loh lihat kaki-kakinya yang banyak itu begini. Kalau penyu itu punya tubuh dia sudah susun memang kan, apa setengah lingkaran lah. Jadi dia miring sedikit, dia bikin berat di satu titik, itu bisa langsung tuh kakinya langsung tahan pasir. Kecoa itu Tuhan sampai dia mati dalam keadaan melintang, sumpah. Karena punggung saya datar anjing ya kok tolong. Maksudnya dia ada sayap. Kenapa dia tidak coba kepak balik itu? Tidak. Dia sering coba pakai sayap itu. Tidak balik. Sering pakai sayap. Usaha lagi dong. Cuma dia maksudnya saya karena emosi. Tapi saya setuju ini Mamat. Maksudnya dia bisa. Geser-geser dia punya badan. Coba dulu. Ke tembok. Ada pijakan dong di tembok. Sat gitu. ada cicak. Cicak tetok dia. Cicak juga rasa macam, woi aman. Iya. Sama kalau kau sudah tahu kau punya posisi itu, kalau kau sudah balik melintang begini menghadap atas, kau akan mati. Ya jangan main di kemeringan. Dia suka lari tuh main di kemeringan itu kayak apa Tamiya, sumpah kayak ini, sumpah main mesin. Cuma begini bro, kakinya. Saya tuh ngeri sekali lihat kakinya banget begini. Dan kok tidak bisa balik maksudnya? Balik, saya tunggu kau balik supaya kau pergi dari sini. Saya tidak bisa bunuh nih. Itu kecoa, saya mau tanya dia tuh, apa guna sayapmu? Apa guna kakimu yang banyak itu buat apa? Kalau kecoa-kecoa nonton, ini evaluasi buat kalian. Evaluasi deh, komunitas kalian tuh. Maksudnya nonton rame-rame, 1000 kecoa gitu. Anjing, Mamat benar juga deh. Iya. Dari ribuan tahun kita hidup, kenapa kita tidak pernah mencoba, guys? Iya, dan kasihan coba. Hidup dia bertahun-tahun, kasihan. Hidup dia bertahun-tahun, matinya dalam keadaan melintang. Sama teman-teman kecoak ya, kalau nonton ini. Ini tips aja, tips. Sebenarnya yang paling memungkinkan kalian balik badan itu adalah sayap. Buka sebelah aja. Gerakan sebelah aja. Kebanyakan dia tidak berhasil tuh gara-gara dia buka dua-dua. Iya. Jadi dia mau balik, tak balik. Makanya dia punya kaki begitu. Buka sebelah aja loh. Coba dia kamu, coba nih tips. Kamu buka sebelah. Ini maksudnya tips ke siapa?
Kecoa. Iya. Ini kan teman-teman dari KKI akan dengar. KKI apa tuh? Kecoa Kakarlak Indonesia. Kakarlak. Ada Kakarlak. Timur. Bagian-bagian timur. Ini kecoa barat kecoa timur. Iya. Soalnya takutnya ada kakarlak yang bingung. Kecoa apa nih? Kita mah kakarlak. Sumpah. Kecoa gitu ya. Kakarlak. Jangan mati sia-sia deh di hidup ini, di kehidupan ini. Iya, Kecoa. tapi Pasti ada kecoa sekarang yang ngomen, Bang, sayap kami auto, dua-duanya langsung hidup. Gimana? Oh, Ya, mungkin. Nggak bisa dia. jadi. Jadi ketika sayapnya digunakan langsung dua, jadi nggak Iya, bisa sebelah. Bisa jadi, Kecuali Bang. sebelahnya itu patah. Ya sudah, menghindari tanjakan-tanjakan curam. Jangan main di area-area berbahaya yang Kecoa, terbulak-balik. not itu ya. Tolong. Iya, mengganggu ya. Iya, Mengganggu manusia. Tanjakan-tanjakan suram. Kecoa-kecoa terbalik mengganggu manusia. mengganggu itu. Iya, sih. Kecoa terbalik. Itu. Sama komodo, saya juga penasaran. Ngobrol dengan komodo. Kalian mau pulau ini apa? Tempat wisata kah? Atau kalian tidak mau diganggu? Ya saya kasih tahu lah. Supaya kita Biar dia evaluasi. juga ngomong. Biar manusia ini evaluasi Iya, gitu. iya, iya. Jangan bikin pariwisata di sini gitu. Iya. toh? Tanya ke komodo. Iya, Komo itu jadi komo kalau kayak apa? begitu saya juga pengen tanya. Tanya pengen apa? tanya ubur-ubur di Raja Ampat. Nah, Kalian tuh terganggu tidak sebenarnya? terkontaminasi tidak? Iya, sebenarnya itu dorang bilang masih jauh jaraknya, itu sebenarnya sampai tidak di kalian di sini. Di ubur-ubur ini, papeda Iya. laut ini. Iya, Betul. saya pengen tanya juga kalau itu. Saya juga mau pengen nanya ke burung-burung di sana juga tuh. Hmm. Gimana Kenapa? kehidupan kalian? Hinggap di mana sekarang? Iya. Apakah hinggap di atas bulldozer? Aduh. Woi, Sudah tidak ada tangan pos. Tidak ada lagi. tapi begini, daripada kita tanya hewan-hewan di sana, daripada kita tanya hewan-hewan di sana tidak mau tanya di maut. Adik, sopir di sebuah grup itu. Saya gimana baru maki orang-orang banyak sekali. Saya pengen tanya juga. Saya baru maki orang-orang banyak sekali. Sebentar, saya juga pengen tanya ke tikus God. Apa lagi tikus got? Saya pengen tanya ke tikus God. Dia temen ke Oh, Iya, bagaimana? perwakilan tikus God. Iya, toh? Perwakilan tikus God. Bagaimana rasanya ketemu orang baju putih digorong-gorong dulu? Aman. Artinya apa? Apa? Tapi seru sih sebenarnya kalau kayaknya ya. Kalau misalkan memang hewan-hewan itu dikasih akal pikiran bisa bicara, kayaknya terlalu rame. Rame pasti dunia ini. Dunia ini terlalu rame. Maksudnya kita bicara berempat saja sudah capek. Iya. Apalagi nih cicak-cicak. Cicak-cicak ngomong di rumah kita, tikus-tikus Belum nyamuk-nyamuk. semua. Saya nyamuk jangan ngomong. Woi, Bro, dia hanya nging saja kita setengah mati. terganggu. Betul. Mau tidur nging, apalagi kalau dia diskusi. Dia lewat luar. Kok sudah ketemu dengan ini? Woi, kita capek dengar cerita terlalu banyak. Betul. Nyamuk gitu. Dan itu lewat-lewat. Lewat-lewat. Anjing, enak banget bangsat. Iya, bangsat darahnya asin. Kalau dengan nyamuk saya pengen tanya juga. Maksudnya, saya tuh sebenarnya tidak masalah. Karena kau ambil cuma 0,1 mililiter. Iya. Saya pendara banyak. Kau mau ambil silahkan deh. Yang penting jangan kasih gatal. Kau ambil saja. Jangan bikin bintol juga. Jangan Apa? bikin Bentol. gatal. Maksudnya kalau dia datang dia ambil saja sedikit 0,1 mililiter. Kan dia tuh 0,1 sampai 0,3 Iya, mililiter. Tapi dia tarik 0,1 mililiter. Dia suntik juga 0,1 mililiter. Malaria. Jangan nyamuk bodoh. Maksudnya ambil saja, jangan kau kasih apa-apa ya. Saya ikhlas-ikhlas aja nih kalau kalian mau ambil ya, ambil aja gitu. Tapi menurut jangan KNUI, Apa tuh? Komunitas Nyamuk Uhi Indonesia. Ya. Ini ada SGT atau semua? Semua. Apa? Semua gabung. Anopeles. Semua. Semua. Kami tidak akan bisa ngambil darah abang kalau kami tidak menyuntikkan serum itu. Betul. Iya. Pengencer darah kan itu. Pengencer sebenarnya. darah. Nah, kalau Bagaimana begitu saya bunuh kalian satu-satu. Nah. Nyamuk ya. Ih, abang jahat. Dia bilang Iya, abang begitu. jahat. KNUI. Iya, KNUI. bilang abang jahat. Kami juga kan mau hidup. Bagaimana? Betul. Saya bilang Kalau saya tidak kalian kalau mau kalian pergi serbu pabrik hit. Kalau saya mau tanya. Sebenarnya kalau ada hewan yang bisa bicara, ada satu yang saya mau tanya. Apa? Musang. Saya mau tanya Musang. Musang. Kamu punya perasaan bagaimana? Kamu terima tidak ada komunitas musang? Tapi aku tanya orang.
Dia bikin lucu. Ya komunitas Bukan kucing pertanyaan abang tapi ketawanya. Iya, musik lagi. Komunitas musang. Komunitas kucing juga kan anggotanya orang. Tapi kalau komunitas kucing tuh namanya kalau tidak salah kan apa namanya? Pecinta Kucing kucing. lovers. Ya, pecinta Kucing lover, pecinta kucing. Namanya bukan komunitas kucing. Nama itu pecinta kucing. Artinya memang Orang-orang yang suka Kalau kucing. ini komunitas komunitas musang, tapi anggotanya orang. Lucu loh. Astagfirullah. Tapi bercanda. Teman-teman Bercanda. Tidak apa-apa. Perwakilan nanti kan udah ada berbaur kan. Barry William bisa lah mewakili kita. Untuk mewakili. Bercanda. ya namanya komunitas kita tidak tahu. Mungkin mereka suka dengan bau pandannya. Atau bagut nih. Iya, atau balap-balapan kabel. Siapa tahu itu hiburan loh, kan kita nggak tahu. Kita tidak tahu orang di laju sekali itu. Kita di Tamiya aja senang sekali apa balapan mobil di kabel. Oke, 1, 2, 3. Kita tidak tahu mau beras. Terus orang-orang ini juga suka sekali konsumsi, mereka punya tai lagi. Apa? Musang. Luwak. 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 Tapi itu kan Luwak dan musang tuh sama. Hampir sama. Iya. Sama lah, mirip. Jenisnya Luwak kayaknya. tidak main di kabel. Ya Allah. Luwak itu di bawah. Kalau luwak saya pengen tanya juga sih. Maksudnya kalau kau tahu itu kopi tidak bisa kau cerna, kenapa kau makan? Akhirnya kita yang harus bantu cerna di lambung. Kenapa kau makan? Bos tidak bisa cerna ya sudah, jangan gigi. Iya. Jadi maksudnya kan kalau misalkan kita makan sesuatu yang tidak bisa kita cerna, kita makan dia langsung Kelereng lah. Kelereng Kita misalkan. tidak bisa cerna nih. Dia keluar juga bulat-bulat begitu. Iya, Kan iya. kita tidak mungkin makan lagi dong. Betul. Apain orang tubuh gak bisa cerna? Nah, lu waktu begitu tuh, dia makan kopi, dia tidak bisa cerna itu kopi, tapi dia makan terus. Ya. Kan buang-buang waktu, bikin capek organ. Betul. Tapi luwak itu semua makanan kayak begitu tidak? Maksudnya semua makanan itu dia masukin, dia tidak bisa cerna full, dia buang lagi. Kalau semua makan, dia mati lah. Dia makan apa kalau semua makanan dia tidak bisa Dia cerna? kan sari-sarinya ada. Kayaknya dia enzim-enzimnya. makan juga buah yang lain, cuman Bijinya. Oh biji. Kalau kesukaannya itu kopi ya itu kan bijinya kan? kopi mungkin. Iya biji kopi. Kopi ini bijinya di mana ya? Ya, kopi. Di tuh. dalamnya, dalam kopi. Iya betul. Jadi ada buah kopi, ada bijinya dalam gitu ya? Iya mungkin. Terus, Kita tidak tahu bang. Selama ini. Kan kalau kayak jambu mete, Kayak coklat kali. Kayak coklat di dalam begitu. Iya mungkin. Ini buah coklat kan maksudnya. kalau jambu mete kan dia buah di sini. Saya kalau dia biji di sini. Saya sering lihat video-video orang panen kopi, itu bulat-bulat begini. Langsung bang itu. Bulat-bulat begini, tapi bentuknya bukan biji kopi. Bukan biji kopi. Bulat-bulat begini. Hijau. Mungkin yang Di dalamnya. Iya itu. Ya bulat-bulat ini dipecah, baru dipecahin di dalamnya kali. Berarti di si luwak dia hanya konsumsi dia kulit. Iya kulitnya. Tidak ada dagingnya. Ada daging apa tidak itu buah kopi itu? Kopinya. Kopi itu, Bang. Ada kopinya. Kopinya itu lagi di. Saya tidak tahu. Luwak ini kan. Coba lihat. kopi. Kenapa cari biji kopi? Kenapa pacet? Ini pohon kopi. Coba buah kopi. Buah kopi. Oh, iya. Itu ada TBI. Nah, itu tuh. Nah, itu dia. Itu yang dipanen. Nah, ketika dia jadi biji kopi, berarti dalamnya tuh kopi. Oh, biji ada kopi itu di udangnya, dalamnya. ada dagingnya berarti. Iya. Itu. Ada dagingnya. Dia macam dia macam tertarik bidara. dengan Nanti buahnya. ini bang. Dia Dia makan kalau buahnya. abang jemur nanti dia lama-lama kayak cengkeh hijau. Oh, dia mereka Lama-lama dia itu. Itu yang lepas kemudian dari- Nah digiling. itu orang lagi metik itu tadi. Bawa. Ah itu orang Nah, metik itu kopi. kan itu. orang kalau petik kan bulat-bulat ya kan. Oh. Di dalam itu. Berarti mungkin luwak ini dia makan dia daging buahnya aja, bijinya itu yang dia Iya, buang. karena saya tahu saya bisa luwak juga jadi. bisa makan gersen begitu-begitu. Makanya saya tanya, semua makanan itu dia keluarkan sisa-sisanya kayak kopi tidak? Karena Mungkin. kopi kan Mungkin semua Penjelasannya. Mungkin semua biji dia tidak bisa makan toh. Coba kasih kopi. Kopi luwak adalah kopi yang dihasilkan dari biji kopi yang kotoran luwak. musang, memakan iya, buah gitu ya. kopi matang. Iya, luwak dan musang itu sama. Iya. Alami dikeluarkan Kemudian bersama-sama. biji Ya, kopi. biji kopi yang dia kasih keluar. Dia makan buah, biji kopi yang keluar. Oh, mohon maaf ya keluarga, saya salah sangka. Saya salah sangka. Ternyata betul itu kau dia. cerna aja, tidak apa-apa. Dia Kalau- kena kulit-kulitnya, Iya, lain-lain, salah. bijinya dia keluarin. Ya, sorry. Maaf ya lu agak, maaf ya. Kopi. Ada lagi Komunitas luwak keresahannya? Indonesia. Laporan kepada binatang-binatang ini kebetulan banyak sekali binatang yang nonton. Janganlah. Tapi ya itu luwak-luwak itu saya pengen tanya juga maksudnya. Kok
sedih tidak. Maksudnya kau bikin kopi yang biji kopi yang enak di dunia, diakui dunia, tapi kau tidak dibayar. Ciptanya bukan kau. Ciptanya bukan dia. White kopi. Tuh, ada lagi buat binatang yang tulisannya? Semut, tolong jangan terlalu berbaris, pusing kita. Semut terlalu berbaris. Tapi kan itu memang kinerjanya begitu. Kalau tidak ada kerjasama di antara mereka untuk mengambil sesuatu, begitu loh. Bangsat. Iya, maksudnya bisa ini satu baris 2, 3, 4, 5. Jangan satu panjang. Gimana? Tidak bisa dia pecah begitu, Mama. Mereka tuh dia ikut ada jalurnya. Ada jalurnya. Kayak tikus tadi. Keluarin sekarang, keluarin kita bikin kopi. Luak kecekek. Iya. Minum dulu. Maksudnya itu kalau ada yang jatuh di depannya itu atau dia punya garis keputus dia setengah mati itu. Iya, bingung dia. Nanti dia putar jauh itu sampai dia rasa aman baru dia kasih lurus lagi. Oh, berarti kapur semut itu sebenarnya untuk menghapus jejak semut. Ya. Betul, jejak semut, feromonnya. Kayak tikus tadi dia taruh jejak buat dia keluarga ikut. Lewat sini ya jalan yang aman. Luar biasa. Kalian pernah lihat video yang orang omong kosong semut tidak? Hah? Yang dia taruh roti. So, ada semut satu datang. Weh, semut dulu ya ada makanan nih. Dia balik. Kasih tahu dia kawan-kawan. Ini orang ambil itu roti. Terus semut rame datang. Wih, mana nih? Wih, mana? Tidak ada roti di sini. Tidak ada roti di sini. Akhirnya mereka bubar lah. Mereka bubar dia taruh lagi. Nanti ada satu semut lagi datang. Wih, ada roti besar ini. Dia balik, panggil dia kawan-kawan. Dia ambil lagi terus. Dia harus panggil dulu ya? Panggil. Iya, roti besar amat. Nah, terakhir itu temannya manggil, kena bunuh. Kita berapa kali? Dia tidur. Semut naik dari bawah ini. Tahu ya? Berbaris dari bawah. Ikut naik dari kaki. Dia diangkat. Dia diangkat. Nah, kasih tunjuk kita roti di mana. Dipikul. Betul. Semut harus bisa bicara sih. Harus ada akal tuh. Kenapa? Kamu pernah telinga kemasukan semut tidak? Tidak saya. Kalau pernah atau tidak enak. Supaya kita bisa panggil aja. Woi, keluar. Sudah keluar. Bukan makin masuk ke dalam. Tidak ada keluar lagi tuh. Woi, semakin kita tusuk, semakin dia menggali itu. Iya. Sakit. Baru kita macam dengar tuh. Iya. Gitu. Tidak enak. Kau pernah kemasukan itu tidak? Tidak, saya tidak pernah memasukkan Dia semut. kelabang. Kau pernah kemasukan ke labang? Tidak pernah. Kelabang. Tapi katanya itu apa? Ular apa ya yang kecil-kecil? Saya itu cuma kemasukan omongan netizen. Apa sih? Ada omongan apa lagi? Ada Ini. apa tuh? Ini. Apa namanya ini? Laporan warga. Ini Pak RT saya baca boleh? Boleh. Ini dari Immanuel. Ya. Pak RT, gimana cara bedain orang dari Indonesia Timur bagian mana? Gimana nih pertanyaannya? Oh, maksudnya dari bagian mana? Ya, Misalnya kita nih, kita bertiga timur nih. Tapi ini dari mana ya? Ini dari mana gitu. Kau punya kepekaan tidak untuk? Kalau saya punya kepekaan secara logat. Silakan. Dari Saya Abdul dulu deh. Kalau dia masih di NTT, maksudnya timurnya timur NTT, saya bisa tahu. Membedakan ini Alor, ini Sumba nih. Betul. Ini Maumere nih. Betul. Saya bisa. Rote nih. Tapi kalau sudah membedakan NTT sama Ambon misalnya. itu saya bisa. Itu saya bisa, tapi tidak dari wajah ya, harus ngobrol. Logat. Harus dari logat baru saya tahu. Tapi misalkan kayak Ambon. Woi, ini Tulehu, ini Masohi, ini itu saya tidak bisa. Macam di Papua, oh ini orang Sorong, oh ini Manokwari. Fak. Ini Merauke, saya tidak bisa tuh. Ya tapi sebenarnya sih yang paling gampang adalah dari logat memang. Paling utama ya kalau menjawab secara serius itu. Pertama itu dari logat. Walaupun pakai bahasa Indonesia yang betul ya. Bisa kelihatan. Indonesia yang betul pun logatnya tuh nada bicaranya tuh beda. Pasti kita akan tahu sangat-sangat tahu presisi. Kayak ini nih, maksudnya orang bilang sudah ke Sentul Malang bahasa NTT. Tapi nada-nada dia itu beberapa menunjukkan di NTT. Kalau saya tidak kenal dia di jalanan dan dia pakai nada itu, NTT nih. Iya. Apalagi misalnya begitu. Mulai ada nyanyian itu tuh. Apalagi begitu. Apalagi begini, yang kadang-kadang suka samar itu misalnya Ternate dengan Sulawesi Tengah nih. Palu. Orang-orang Banggai. Ya Lubuk sana. Iya, Lubuk. Itu tuh mirip sekali menurutku. Agak cukup mirip. Saya belum pernah dengar. Ternate dari Manado. Dong pakai ngoni-ngoni juga. Tidak masalahnya. Dorang pakai sapaan Makassar, sapaan Sulawesi. Pakai. Pakai ngoni gitu juga. Pakai.
Maksudnya itu yang agak samar ya. Jadi maksudnya harus hati-hati juga. Misalnya nih, yang pakai beta. Beta ini tidak semua orang Ambon. Ya. Beta tuh di NTT juga pakai beta, di Fak-Fak juga. Fak-Fak pakai beta, itu ciri khas Fak-Fak dibandingkan Papua lain. Papua yang pakai Beta. yang pakai beta itu Fak-Fak. Dihina-hina tuh sama orang Papua lain. Kita pakai beta. Beberapa pakai beta. Pasti beta. Abang pakai beta? Tidak. Tidak. Kau pakai beta? Pakai. Oh. Nah, dia juga pakai lu. Kalau kamunya itu lu. Yo, pantesan tadi si Lala tadi pakai itu tuh. Ya. Iya. Lu. Bukan karena dia ada keturunan Cina, tapi memang Kupang Panggilannya pakai beta lu. dan lu. Jadi Saya dan gabungan. kamu tuh beta lu. Kau juga sama teman-teman kau juga pakai lu. Iya. Kolaborasi Ambon DKI. Ambon DKI. Ambon Betawi. Beta lu. Pertama saya dengar tuh lu. Sudah. Ini anak-anak ini terpengaruh Betawi atau apa nih? Ternyata memang di sana lu. Fak-Fak beta sama ko. Jadi betanya tuh Maluku sekali, ko-nya Papua. Kalau Papua lain kan sa sama ko. Iya kau. Sa dengan ko. Kalau di Buton itu saya dengan kita. Oh kita pakai Sulawesi. Intinya Kita untuk Sulawesi. membedakan itu teman-teman ya. Logat. Dari logat lah. Atau Oke. tinggal dulu 30 tahun di timur. Pasti bisa bedakan. Sebenarnya ada satu lagi dari Rahang, tapi itu hanya orang-orang tertentu saja yang kita Orang bisa. saya juga. Oh, ini Hanya dari orang-orang fisik tertentu. nih. Iya dari fisik. Kalau dari fisik bisa dilihat. Oh masih ingat tidak? Kita waktu habis tikum Jogja, kita makan sebelum pulang. Terus kita taruhan. Ini dari mana? Iya, iya. Saya tebakan, ini Maluku nih. Mau Malukunya Banda atau apa? Pokoknya Iya, dia iya. Maluku. Ya. Ternyata saya yang benar. NTT Dia itu. Maluku. Di Banda toh. Dia Oh, dari di Banda, Maluku. Bu. Iya. Maluku. Saya tebak waktu itu Manggarai. Nah, ternyata ini. Nah, itu secara fisik kita karena kita belum Iya. lihat dia ngobrol. Belum bicara, iya. Nah, Fisik bisa kita sama. dia mana? Romi. Ambon. Ambon itu. Ambon. Ambon bukan? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Kalau Anda mau bergabung di timur, gabung ke aliansi Ambon. Tapi cocoknya kemana itu, Bang? Cocoknya kemana? Ambon pasti, muka rot-rot Ambon. Ambon ini. Ya. Ini itu Bruri. Iya. Nah, Anda kalau ada di timur, Sumba. Makassar Tidak, atau Sumba. Buton tidak. Sumba. Makassar Buton ini. Kok dia bukan milih Talib Gele tuh? Talib Gele ada Arab. Ada. Tidak ada Arab. Tidak ada. Bone. Sabu Bone. Ih, dep mama tuh. Berarti saya kalau timur mana? Ada Makassar Sabu ada. Arab. Berarti saya timurnya Tidak daerah ada mana? mama Sulawesi. Sabu. Sulawesi, Saya Palu, cerita Palu. dan Palu dia. juga begini-begini nih. Makassar juga masuk. Lukman Makassar Dorang masuk. tuh. Begini-begini juga Oh iya, kan. Makassar masuk dia. Lukman Maka Telaso. Bugis. Bugis. Iya, Makassar. Pokoknya Sulawesi. Tapi Iya. lurus rambutnya. Iya, Lurus justru memang. itu. Bugis lurus-lurus. Arif Oh. Brata. Oh iya. Iya, kok Makassar sekali sih. Iya. Makassar. Biasanya sebenarnya Makassar. Kau nih, tapi sebenarnya kau Sama nih Nado. apa? Tidak, kau rot-rot. Buton ada loh. Sudah campur banyak. Tidak, kau Buton ada. Saya terlalu campuran. Dia Senegal. Kan memang saya Papa Boba Diop. Saya Papa Boba Diop. Kan depo nenek memang orang Buton. Ada nenek Buton banyak nenek Bugis ada. Mamat Buton. Sabar toko. Mamat Lanjut Buton. ya. Ya. Dari Raditya. Dika. Tidak pakai Dika, Raditya aja. Bang, kalau cuma kita yang effort dan sayang sama dia, tapi dianya enggak, kita harus bertahan. Ya, kita tahu deh kenapa dia hanya dia yang sayang. Iya. Tinggalin Karena Raditya. tulisan kau tidak jelas. Ya sudah tinggalin saja. Tinggalin. Cari yang lain. Cari yang sama-sama effort. Tapi sebenarnya ada cara lain sih. Apa? Dukun. Astagfirullah, tuduh orang terus. Saya tanya. Bukan. Tunjukkan ketulusan. Ya, ini langsung karena ya. kita sudah effort tadi. Tunjukkan Nih, ketulusan. semangat Kalau nih saya sih dari- tinggalkan sudah. Dari Nasabul Bella. Ya, tolong ya nanti ini ya. Sehat-sehat Pak RT, Bang Pras, Bang Abdur, dan baju Amin. hijau terserah deh. Gitu. Woi, Iya memang dia bilang baju gitu. hijau terserah Hulk. Nih pertanyaan. Lanjutnya. Dari kadar hati ini bagus sekali nih. Abang-abang semua tidak tertarik politik kah? Apa tertarik apa? Tidak tahu dia cuma Iya, menanya maksudnya, iya, saja. jelas dulu. Mungkin bergabung. Terjun ke politik. Nah, mungkin. Kalau saya tertarik. Bang Ari tertarik. Kalau saya itu tertarik. Dan kalau misalnya masyarakat mau, pasti kita bekerja dengan baik. Permasalahannya adalah masyarakat mau pemimpin yang baik atau mau hal yang lain. Saya sudah hopeless di masyarakat. Saya mau. Sebatas ruang lingkupnya kabupaten saya tercinta, Fak-Fak. Saya mau. Nah, saya mau jadi wakilnya Mamat di situ. Di Fak-Fak. Di Fakfak. Anda ada darah Fak-Fak? Oh nenek orang Fak-Fak. Tapi saya 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 Bintuni. sosmed aja Saya deh. asli Tapi Bintuni. Saya tim sosmed. Tim Kan sosmed. ada dari belakang. Cintaku
Berlebihan. Tapi kalau Cemburu. Saya mau di sosmed. Di sosmed toh. Woi, tapi kalau saya calon bupati Fakfak, kalian bertiga tidak pakai harga lah ya ke sana ya. Kita tikung show di sana toh untuk kampanye. Siap ya? Tidak bisa kok jadi pemimpin di Fakfak lah. Anda masuk saya Anda mau bantu Bukan. di Fakfak tidak. Gimana mau memimpin dia sudah ngegas. Saya tidak bisa bantu kau di Fakfak karena saya minta kau untuk jadi wakil bupati di Buton. Nanti dulu saya di Fakfak dulu, habis itu 2 Kau periode. kan ada darah Buton. Dua periode saya lari ke Buton. Nah, nanti kau lari ke sana, saya naik jadi wali kota. Di Fakfak. Wali kota Bupati. Fakfak. Kan saya kan wakil bupati. Iya. Kau pindah ke Buton, saya naik jadi Kasihan bupati. Pras lah. Saya tetap tim. Pras naik jadi Sukses, Pras sukses. jadi Saya wakil. tim media. Tapi 3 kota beda-beda. Tidak apa-apa. Weh, Dua-duanya saya ambil dari tenang saja. belakang. Weh. Katamu, cintaku berlebihan. Lagu lain. Lagu timur aja. Tenang saja. Lagu timur. Nanti pokoknya tunggu telepon dari Bang Pras. Nanti tunggu telepon dari Bang Pras. Tapi kalau Woi, saya- proyek yang jalan aspal jalan itu saya ya. Tapi begini, kita mau tertarik di politik bagaimanapun, itu kan cara pandangnya masyarakat. Apakah masyarakat percaya kalau kita ada di dalam lingkungan politik? Tapi manusia-manusia siapapun yang masuk di lingkungan politik itu tidak bisa, tidak cukup. Karena harus dari masyarakat. Tidak akan berubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Harus kaum. Fakfak. Harus Nasional saya tidak mau. bersama-sama. Kalau kau Dur, tertarik tidak? Saya sejujurnya sih tidak. Walaupun Dari hati kau lama kira. tidak mau. Tidak sih. Walaupun lama kira Larantuka. Ya, tidak. Wih, kampung halaman sendiri. Oke, gini deh. Sama. Saya tanya kalian. DPD. Tidak. Tidak juga sih. Saya mau jadi seniman aja. Katamu, cintaku berlebihan. Lagu apa itu bajingan? Ada lagu Pak itu apa? Wow itu siapa sih? Hah? Kepala desa. Wah, Yang ada kepala bertato itu desa. tuh. Yang bertato. Saya tidak tahu. TikTok ini pasti. Instagram. Wah, Saya Instagram. follow dia tuh. Cuma dari belakang jalan. Cinta. Saya tidak tahu. Ada lagi nggak? Terakhir ya. Saran dari sosmed. Dari Heri Rawan 27. Bingung antara Heri Irawan kali, Heri Irawan. Heri Irawan. Oh, Heri Rawan. Heri Rawan. Ini terlalu Tadi gua baca Heri Rawan. Oh, sorry. Irawan. Heri Irawan dot 27. Bingung antara harus siapkan diri untuk skripsian atau siapkan diri buat perang dunia. Heri Rawan. Kau stop overthinking, kerja kau skripsi. Betul. Kau hanya untuk skripsi, kau alasan terlalu banyak kok. Kamu skripsi tentang apa? Kecoa, tikus, ayam kita sudah proses. Banyak sekali semua. tadi. Ah. Oke? Kerja Jelas sudah ya? itu skripsi. Kerjakan skripsi. Kenapa Terlalu bikin banyak perang alasan. dunia? Iya, Yang terlalu perang banyak itu alasan. orang sana, kita di sini middle nation middle. Non-blok. Oke. Ya, non-blok. Untuk kali ini saya punya satu pesan khusus Apa? buat teman-teman. Buat teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah dan tinggal skripsi. Ya. Jangan pernah gunakan istilah tinggal skripsi. Karena itu nanti membuat kamu meninggalkan skripsi. Betul. Nah, Jadi Sepakat. masih harus skripsi. Masih harus Sepakat. skripsi. Sepakat. Jangan bilang tinggal skripsi. Kenapa belum selesai tinggal skripsi? Itu betul nanti skripsimu kamu tinggal. Betul. Bahaya. Dan kalau sudah habis bab 3 proposal, lanjut bab 4. Jangan liburan dulu. Karena liburan itu membuat liburannya 3 tahun lagi. Ya. nah, Pokoknya iya, jangan dikasih lowong teman-teman. Pengalamannya bikin skripsi itu dikasih lowong maka akan keterusan. Jadi hajar aja. Saya merasa skripsi 1 bulan selesai harusnya bisa. Semangat beras. nah, saya juga mau masuk kriminologi. Iya kan makanya saya bilang. Saya mau lanjut kriminologi, cuman saya lihat tadi ternyata harus masuk Senin sampai Jumat. Saya mulai mundur nih. Janganlah. Katanya kelas kuliah. Kelas kerja. Susah ternyata nggak ada yang kelas karyawan. Ya udah cari jurusan lain. Kita cari jurusan lain bersama ya. Ada tata boga mau. Mau masuk master chef. Keluar bikin resep taburai baru dong. Dan buat teman-teman yang masih semester 4, kepikiran buat keluar kuliah, terserah. Pastikan bapak Anda rektor dulu. Gue jaga di sini. Ya Allah, saya harus bercengkrama dengan semut lagi kalau Udah tidak apa-apa. Ya. Kau bicara dengan cicak. cuma sendiri. Tanya dia Kotanya. apa? Kotanya itu. Tanya dia. Depu lagu tuh anak-anak kecil nyanyi tuh. Dan perasaan apa? Rihlap ini ya, jangan lupa. Ya, betul. Nanti kalau misalnya itu kita umroh atau Rihlap rihlap. 1 sampai 9 September teman-teman. Cek Cek di di Instagramnya Rihlap. Dan Abdur juga. Mantap. Sana, pergi sudah. Sebentar orang masih minum duduk. Ada adab tidak? Berkumpul bercanda membawa cerita
ajak duet. Ribut, capek. Aduh, ribut semua.